Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda atas nama Kiananda Fajar Maulana, NIT 582111313910 dari kelas K1A nomor absen 9. Pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut adalah Islam moderat. Maksud dari moderat sendiri menurut bahasa adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, yang berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi yang saya pahami adalah apapun yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik, karena akan menuntun ke jalan yang salah, sehingga kita harus sesuai dengan jalan yang kita adil yang berada di tengah. Seperti yang disampaikan di video tersebut, apabila kita senang tetapi berlebihan, kita akan menuju ke jalan yang ekstrim. Kemudian di video tersebut juga disampaikan bahwa jangan sekali-kali kebencianmu terhadap umat membuatmu tidak adil. Umat atau kaum yang dimaksud ini adalah kaum kafir. Kalau kita benci, tidak boleh menjadikannya tidak adil. Yang dianjurkan dalam Islam adalah istiqomah, dan juga intinya kita harus selalu teguh pendirian kita dengan jalan yang benar. Ijtihad sebagai sarana berpikir merupakan upaya untuk menyelaraskan makna dari kitab suci dan juga sunnah-sunnah Nabi dengan konteks mewabahnya virus COVID-19 pandemi di dalam perspektif agama, ekonomi, sosial maupun politik. Sebab Islam secara lahiriah diyakini mampu menjawab problem di setiap zaman, khususnya problem sosial ekonomi. Secara sederhana dan pasti bisa dikatakan bahwa cukuplah dengan mengikuti aturan, mengikuti anjuran dari pemerintah, itu merupakan implementasi dari ijtihad. Kemudian dengan menjaga di kesehatan diri, tentu secara refleksi kesadaran menjaga kesehatan orang lain. Oleh karena itu, urgensi ijtihad perlu diedukasikan demi menjauhkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, baik atas nama kepentingan kelompok, ekonomi, bahkan agama. Beberapa hasil ijtihad di era pandemi sekarang ini seperti ketika sholat kita harus menggunakan dan mengenakan masker, menjaga jarak yang dulunya kemarin jarak antar saf itu harus didapatkan, tapi di era pandemi harus diberi jarak. Kemudian menghindari berjabat tangan baik sebelum sholat maupun setelah sholat, menjauhi kerumunan, dan juga sebuah kewajiban dan sunnah ketika sholat pun juga diistihadkan, seperti yang pertama sholat sunnah pada saat Idul Fitri itu kemarin bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian pada saat sholat Jumat itu untuk menghindari kerumunan dan bertambahnya kasus positif COVID-19, itu sholat Jumat diperbolehkan untuk tidak dilaksanakan, tapi dengan syarat diganti dengan sholat zuhur. Nafsu apakah dibesarkan atau diperkecil perannya? Menurut saya masing-masing memiliki dampak yang berbeda, karena nafsu sendiri memiliki fungsi serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan maupun juga berbuat keburukan. Jadi menurut saya nafsu itu ditahan, bukan menghilangkan dari diri kita sendiri. Karena dengan mengendalikan hawa nafsu, maka manusia dapat terhindar dari kesesatan dan kebinasaan lewat perbuatan-perbuatan tercela yang hawa nafsunya inginkan ia untuk melakukannya. Sehingga orang yang menahan hawa nafsunya kelak akan mendapat balasan yang besar di akhirat. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan. Jadi menurut saya yang lebih afdal adalah monogami. Kenapa? Karena menurut saya suatu pasangan itu akan lebih panjang dalam menjalani hubungan. Ya walaupun kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi dengan satu pasangan tersebut kita seharusnya sudah memiliki janji sehidup semati yang tidak boleh diingkari kecuali memang nanti ada jalan yang terbaik.
Dan juga sedangkan monogami itu lebih bersikap adil daripada poligami. Akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, adanya suka sama suka dari kedua belah pihak atau calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar. Keempat, adanya wali. Dan juga yang adanya saksi-saksi. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus sudah tamyiz. Yang kedua, ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap penyalingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul menggunakan bahasa yang dipahami oleh masing-masing pihak. Hitbah, seorang laki-laki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan dipinangan tersebut itu diterima, maka haram hukumnya baginya meminang wanita tersebut. Hukum nikah. Hukum nikah ada beberapa, yaitu yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu nikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan mengharamkan untuk nikah.